Bagai terkena kutukan, bencana alam di Amerika Serikat terus berlanjut sebagaimana diprediksi sebelumnya. Faktanya, kebakaran hutan berjilid-jilid memang berakhir saat memasuki musim hujan, tapi tebak apa yang terjadi setelahnya. Longsor dan banjir bandang jadi ancaman baru menyusul peringatan badai petir parah di Los Angeles, termasuk pada area bekas kebakaran. Karenanya, rangkaian informasi berikut hadir untuk memperlihatkan bahwa transformasi AS dari kawasan dilingkupi api menjadi area yang tenggelam di antara air bercampur lumpur adalah nyata. Lumpur genangi Los Angeles. Bisakah kalian memprediksi seberapa parah bencana baru di Los Angeles? Sebagai gambaran, lihatlah bagaimana sebuah mobil SUV yang terekam oleh kamera NBC terlempar kemudian terdorong ke laut akibat semburan lumpur dan air yang mengalir di lepas pantai Malibu. Juru bicara pemadam kebakaran, Eric Scott, melaporkan pengemudi yang merupakan anggota pemadam selamat dengan luka ringan setelah aliran puing besar di sepanjang Big Rock Road menyapu kendaraan itu ke laut. Pejabat Los Angeles dalam keterangannya menyebut, tingginya curah hujan sejak Kamis 13 Februari menyebabkan tanah longsor di Mulholland Drive, mendorong perintah untuk mengungsi di dekat area yang terbakar bulan lalu. Hingga sore hari, 32 juta orang berada di bawah pengawasan banjir karena hujan lebat membasahi negara bagian tersebut. Di Orange County, selatan Los Angeles, evakuasi wajib dikeluarkan untuk Trabuco Canyon, Bell Canyon, dan Hot Springs Canyon karena kekhawatiran akan tanah longsor. Tanggapan di seluruh negara bagian pun telah menempatkan hampir 120 mil penghalang di sekitar California Selatan guna mencegah banjir dan menghentikan limpasan hujan serta puing-puing dari bekas kebakaran memasuki sungai dan danau. Operasi tersebut melibatkan 319.000 karung pasir, lebih dari 240 mobil pemadam kebakaran, dan 400 personil di 8 daerah. Pekerja publik juga disibukkan dengan aktivitas pembersihan saluran air hingga membagikan karung pasir kepada warga. Lumpuhkan kota. Los Angeles kini tak lebih dari sebuah kawasan yang kelelahan akibat bencana tak berkesudahan. Ketika sejumlah besar air hujan dan lumpur dilepaskan ke Pacific Coast Highway pada hari Kamis, penutupan jalan tanpa batas waktu dari Santa Monica hingga dermaga Malibu diberlakukan. Padahal sebelumnya, Pacific Coast Highway juga ditutup dalam waktu yang lama saat kebakaran dahsyat melanda area itu. LA Times mewartakan badai sungai atmosfer menjadi awal dari bencana yang melatar belakangi penutupan Pacific Coast Highway. Menurut Departemen Transportasi California, Caltrans, penutupan berlaku antara Chautauqua Boulevard dan Carbon Beach Terrace, hingga pemberitahuan lebih lanjut disiarkan pasca banjir besar dan tanah longsor. Longsor pertama dilaporkan terjadi di jalan raya sekitar pukul 1.30 siang dan terus memburuk hingga sore dan malam hari saat hujan semakin deras. Badan Cuaca Nasional lantas mengeluarkan peringatan banjir bandang untuk Pacific Palisades dan sebagian besar wilayah sekitar pukul 4 sore. Aliran lumpur, batu, dan puing berpotensi berdampak pada drainase, jalan dan permukiman di dalam dan tepat di bawah area kebakaran, kata Badan Cuaca setempat memperingatkan. Upaya evakuasi dan penanganan. Selain Pacific Coast Highway, aliran puing yang besar juga dilaporkan di Dukes Malibu dan Las Flores Canyon Road. Restoran tepi laut itu selamat dari kebakaran tetapi tampaknya mengalami kerusakan banjir yang signifikan selama badai. Seorang juru bicara departemen melaporkan beberapa kerusakan terburuk di Pacific Coast Highway dan kru Caltrans bekerja keras membersihkan puing-puing di jalan-jalan seluruh wilayah, begitupun penyekopan lumpur di Dukes Malibu. Situasi yang mengkhawatirkan tidak hanya berkutat pada upaya penanganan. Lebih dari itu, peringatan evakuasi diberlakukan di seluruh wilayah Los Angeles County di area bekas kebakaran. Mulai dari Palisades, Mandeville Canyon, Sunset, Eaton, dan Hearst hingga pukul 2 siang hari Jumat. Sebelumnya, perintah evakuasi wajib lebih dulu berlaku di lingkungan Sierra Madre, dekat zona kebakaran Eaton dan diperluas hingga mencakup area Altadena.
Berdasarkan pembaharuan CBS News, peringatan darurat nirkabel telah dikirimkan ke area yang ditargetkan dan rumah-rumah yang diidentifikasi berisiko tinggi telah dikunjungi oleh Deputi Sheriff dan petugas polisi daerah Los Angeles. Jika Anda tinggal di rumah yang mengharuskan Anda mengungsi, Departemen Polisi Los Angeles telah mengetuk pintu Anda dan meninggalkan tanda di pintu. Jadi, warga telah dihubungi jika mereka perlu mengungsi. Wali Kota Karen Bass mengumumkan. Perintah evakuasi juga tersebar di berbagai titik di antaranya Pasadena, Orange County, Ventura County, dan San Bernardino. Badai menghantam sejumlah wilayah. Lambat namun pasti, badai yang sama di California nyatanya juga melanda lebih banyak wilayah barat dengan salju dan hujan terjadi sehari setelahnya. Berdasarkan laporan CNN, badai dahsyat itu melintasi pegunungan Rocky pada Jumat malam dan bergerak ke dataran pada hari Sabtu dini hari. Akibatnya, malapetaka di separuh wilayah timur AS terjadi dengan hujan lebat dari pantai Teluk hingga timur laut, menempatkan beberapa wilayah dalam risiko tinggi yang jarang terjadi. Badai petir yang parah dan berbahaya juga dimungkinkan terjadi di selatan. Dalam hal ini, levelnya berada di angka 3 dari 5 dan berlaku untuk sebagian wilayah Louisiana, Arkansas, Mississippi, Tennessee, serta Alabama menurut Pusat Prediksi Badai. Pusat Prediksi Cuaca memperingatkan beberapa wilayah di Tennessee, Barat Laut, dan Kentucky Barat berada dalam risiko banjir tingkat tinggi yang jarang terjadi yaitu level 4 dari 4. Sementara badai hebat menghantam AS bagian timur dan banjir terjadi di selatan, badai salju dilaporkan terjadi di utara saat bencana cuaca buruk melanda seluruh negeri. Melansir NBC News, beberapa wilayah di Tenggara pun mengalami banjir bandang yang berpotensi mengancam nyawa warga, sekaligus menimbulkan risiko salju yang signifikan bagi Upper Midwest dan New England. Bencana musim dingin parah. Beralih ke bagian lain di barat, cuaca musim dingin termasuk salju diperkirakan turun di Sierra Nevada selama Kamis dan Jumat, kata layanan cuaca. Bersamaan dengan itu, pusat layanan longsor di Sierra Timur mengeluarkan peringatan di Mono County hingga pukul 7 pagi hari Jumat. Di Oregon, ruas Interstate 84 tepatnya di wilayah Multnomah Falls di sebelah timur Portland ditutup setelah 20 hingga 30 kendaraan mengalami kecelakaan dalam kondisi jalan bersalju. Kondisi cuaca buruk membuat visibilitas berkurang drastis, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Awalnya kantor Sheriff Multnomah County mengatakan di X terdapat sekitar 100 kendaraan yang terlibat. Namun afiliasi NBC dari Portland melaporkan bahwa postingan itu merujuk pada kendaraan yang dihentikan karena kecelakaan. Akibatnya, kemungkinan penutupan dalam jangka panjang dilakukan mengingat cuaca masih memburuk dengan turunnya salju. Kepolisian negara bagian Oregon dalam laporannya mengkonfirmasi 4 orang mengalami luka-luka. Dalam unggahan di media sosial, kantor Sheriff Multnomah County membagikan foto sebuah mobil SUV yang terbakar di lokasi kejadian. Kepolisian negara bagian menanggapi 8 kecelakaan, mengidentifikasi penyebabnya adalah jalan licin dan bersalju serta jarak pandang terbatas. Berbagai bencana alam yang mencakup seluruh Amerika Serikat tak mungkin terjadi sedemikian rupa tanpa keterlibatan manusia di dalamnya. Jadi, daripada mengurusi negara lain, bukankah lebih baik jika Donald Trump fokus pada warganya sendiri?